Oke teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang peluang, dan ini kita akan mengenal lebih detail tentang yang namanya permutasi. Ya, jadi permutasi itu adalah banyaknya suatu unsur yang diambil dari sekian stok atau unsur yang tersedia. Ya, itu dinotasikan sebagai NPR. Nah, itu rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Itu rumus permutasi. Jadi kalau ada 5 unsur diambil 3 ya berarti 5P3 seperti itu. Nah, pada prinsipnya untuk permutasi yang standar itu kita tidak selalu harus menggunakan rumus gitu, karena biasanya untuk soal permutasi itu bisa dikerjakan dengan kaidah pencacahan biasa. Tetapi kita mengenal ada paling enggak 2 permutasi khusus, yaitu permutasi yang memuat unsur sama. Itu kita rumuskan sebagai N faktorial dibagi total-total unsur yang sama difaktorialkan. Kemudian yang kedua adalah permutasi siklis. Itu adalah banyaknya menyusun N objek secara melingkar dalam urutan berlainan. Misalkan seperti ini. Jadi menyusun dalam satu siklus ya. Nah itu rumusnya adalah N-1 faktorial. Jadi kalau ada 5 orang dianggap 4 saja. Seperti itu ya. Itu adalah macam-macam permutasi yang khusus ya. Tapi kalau soal permutasi yang sederhana biasanya kita bisa logika dengan kaidah pencacahan biasa. Contohnya seperti ini. 8 orang peserta suatu lomba memperebutkan juara 1, juara 2, dan juara 3 dan juara harapan. Tentukan banyak posisi juara yang dapat terjadi. Nah, seperti ini sebenarnya teman-teman bisa melihat sebagai kaidah pencacahan saja. Ya, kita sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman ya. Jadi, kalau ada 8 orang ini adalah juara 1, juara 2, juara ketiga, dan juara harapan gitu ya, KR. Nah, berarti di sini ada 8 kemungkinan, di sini ada 7, di sini ada 6, di sini ada 5. Ini adalah jumlah kemungkinannya ya. Jadi sudah teman-teman sudah bisa mendapatkan itu hasilnya berapa gitu ya. Jadi ini kalau nggak salah 1680 cara. Tetapi kalau teman-teman berpikir dengan permutasi, ini artinya ada 8P4 gitu. Itu caranya adalah 8 faktorial dibagi 8 min 4 faktorial. Nah, artinya ini 8 faktorial dibagi 4 faktorial, ini kita bisa hitung sebagai 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikalikan 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini kita bisa coret ya, akhirnya tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya, hasilnya sama saja ya, 1680 cara, seperti itu. Jadi kita nggak harus berpikir secara rumus permutasi, karena biasanya kita bisa terapkan logika sederhana. Berikutnya, dari suatu kelas yang terdiri dari 30 siswa akan ditentukan posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak kemungkinan susunan apabila posisi tidak boleh dirangkap, dan posisi boleh dirangkap maksimal 2 jabatan. Jadi di sini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. 30 siswa, berarti di sini ada 30 kemungkinan. Kalau tidak boleh dirangkap, maka di sini ada 29, di sini 28, di sini 27 ya. Nah, kalian bisa hitung sendiri ya, seperti itu. Tapi kalau boleh dirangkap dan maksimal 2 jabatan, nah ini seperti ini teman-teman. Pertama ada 30 anak. Berikutnya masih ada 30 lagi, karena kan orang pertama yang jadi ketua bisa jadi dia merangkap jabatan. Nah, baru kemungkinan yang ketiga itu tinggal 29. Dan berikutnya lagi 29 lagi. Karena bisa memungkinkan satu orang itu memiliki 2 jabatan. Seperti itu ya teman-teman caranya. Kita tidak usah menghitung karena angkanya cukup besar ya. Berikutnya, nah ini banyak kemungkinan huruf yang dapat dibentuk dari huruf pembentuk kata pernyataan adalah. Nah ini contoh permutasi yang memuat unsur sama. Jadi di sini itu totalnya kita memiliki berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Ya, tetapi ada yang double ya. Yang double adalah M-nya itu ada 2, lalu A-nya ada 1, 2, 3 ya. Ada 3. Ada lagi nggak yang double? P, E, R, Y, T. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau soal seperti ini kita menggunakannya dengan permutasi unsur sama. Caranya adalah 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dan 3 faktorial. Ya, seperti itu menghitungnya. Jadi ini bisa kita hitung 10, 9, 8, 7,
6 ya. Jadi maksudnya itu kalau kalau kita akan maaf kehapus semua ya. Sorry. Ini ada 10 huruf ya. Maaf tadi kepencet teman-teman ya. 3 huruf lalu N-nya ada 2 huruf ya. 10 faktorial dibagi 3 faktorial dan 2 faktorial. Jadi artinya itu ketika kita punya huruf pernyataan ini mau dibolak-balik itu nanti berapa cara gitu ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Lalu di sini ada 3 faktorial dan 2 faktorial. Ya, kita bisa coret. Ya, untuk angka-angka yang terlalu besar kita tidak usah menghitung, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ini bisa teman-teman hitung dengan kalkulator. Tapi biasanya pun soal yang angkanya terlalu besar seperti ini itu kalau di pilihan ganda jawabannya hanya berhenti sampai permutasinya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya, tentukan banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf penyusun kata Mojokerto. Ya, jadi maksudnya menyusun kata itu misalkan Mojokerto kita balik jadi Kertomojo, jadi Kermojoto kan gitu ya, itu dibolak-balik. Nah, tapi kan kalau ada unsur yang sama itu harus diperhatikan. Karena kalau unsur yang sama itu bertukar tempat, bunyinya kan tetap sama. Jadi itu tidak dianggap sebagai susunan yang berbeda. Ya. Jadi ini Mojokerto itu ada 9 huruf. Ya. 9 huruf. Lalu ada O. Ya, O-nya itu ada 3 ya. Lalu ada lagi nggak yang sama? O-nya udah nggak ada ya. Ya udah berarti ini adalah banyaknya itu berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial. Oke, saya nggak usah ngitung ya teman-teman. Nah, kemudian kalau diawali huruf T. Nah, ini kan ada 9 huruf nih teman-teman ya. Ada 9 huruf, tetapi harus diawali huruf T. Ya artinya di sini ini sisanya tinggal 8 kan. Tinggal 8. Tetapi dari 8 itu masih ada O yang sama gitu ya. Jadi masih ada 3 huruf O. Nah, berarti permutasinya adalah 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Seperti itu. Nah, kemudian kalau diawali huruf O, ya ini juga kita buat 9. Kalau diawali huruf O, berarti ini juga masih 8 kan? Gitu. Tapi kita masih ada huruf yang double itu atau yang tidak cuma satu itu adalah 2 huruf O. Jadi permutasinya adalah 8 faktorial dibagi 2 faktorial. Ya, jadi ini kita pokoknya total digit atau hurufnya berapa dibagi dengan huruf yang sama seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman perhitungannya. Kemudian dalam berapa cara 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan dapat duduk dalam meja bundar apabila dalam model berseling-seling antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi di sini kita buat ya ini namanya meja konferensi ya seperti itu. Nah kemudian ini juga jadi ini tuh setelah ada 12 orang tetapi dia saling berselang-seling. Nah ingat kalau berselang-seling dalam satu meja bundar itu permutasinya adalah n-1 faktorial. Jadi di sini kalau untuk si perempuannya ya, perempuannya itu kan berarti ada 6 kemungkinan. Ya berarti kita buat 6-1 faktorial. Lalu kita tempelkan dengan 6-1 faktorial lagi. Ya ini adalah punyanya yang laki-laki, yang ini punyanya yang perempuan. Lalu kita kalikan ya seperti itu. Jadi hanya tinggal ditempelin gitu aja teman-teman ya. Ini bisa teman-teman hitung lah gitu ya. Ini 120 dikali 120 banyak ya. Jadi 14400 cara. Seperti itu. Jadi kalau permutasi siklis itu menghitungnya adalah dengan n-1 faktorial ya. Karena ini laki-laki dan perempuannya harus seling-seling, kita menghitungnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Kemudian berikutnya dalam berapa cara 7 orang dapat menempati kursi yang tersedia apabila mereka duduk dalam satu bangku panjang. Nah, kalau satu bangku panjang itu prinsipnya seperti yang pembahasan awal-awal ya. Jadi ini tinggal 7
7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 gitu ya, kebanyakan ya teman-teman. Nah itu sudah, teman-teman tinggal hitung ya, ini 840 cara. Tapi kalau mereka duduk dalam meja bundar berarti permutasinya adalah 7 min 1 faktorial atau 6 faktorial, itu adalah 120 cara. Nah, berikutnya kalau duduk dalam bangku panjang namun salah seorang peserta harus berada di tengah. Ya, jadi ini ada satu orang yang sudah dominan nih, dia harus pokoknya mau di tengah gitu ya. Nah, berarti artinya sisanya tinggal 6 kan? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena itu yang di tengah itu pasti 1 ya. Jadi ini juga sama aja 120 cara. Oke ya. Nah, berikutnya yang D ini, duduk dalam meja bundar namun 2 orang dari peserta harus duduk bersebelahan. Ya, misalkan ini ada meeting gitu ya, terus ada 2 orang, misalkan ketua sama sekretarisnya harus bersebelahan supaya bisa koordinasi. Jadi ini kita blok dulu teman-teman ya. Nah, jadi ini dianggap 1. Artinya ini total siklusnya itu hanya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti permutasinya itu adalah 6 min 1 faktorial. Jadi 5 faktorial itu kita dapatkan 120 cara. Tetapi jangan lupa dikali 2, teman-teman. Karena posisi A dan misalkan ini, katakanlah ini A sama B ya. Nah, ini istilahnya A dan B itu bisa saling tukar gitu ya. Jadi bisa saling tukar posisi. Jadi makanya ada 2 cara lagi seperti itu. Oke ya, itu beberapa contoh soal tentang permutasi. Jadi mudah-mudahan cukup berguna untuk pembahasan teman-teman di sekolah ya. Oke, kita berikutnya akan bicara tentang kombinasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.